Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-346. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Pandan Wangi menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia tidak segera menyahut, sehingga suasana menjadi hening sejenak. Dan tiba-tiba saja terdengar Pandan Wangi menarik nafas panjang, panjang sekali, meskipun yang ada di sampingnya kini adalah Kupolo, yang ternyata bernama Swandaru itu. Namun sekali melintas juga bayangan gembala yang lain yang telah menyentuh hatinya dengan suara serulingnya. Tetapi sudah pasti bahwa ia tidak akan dapat menyebut namanya lagi di dalam hatinya, karena kini sudah pasti baginya bahwa telah terjadi ikatan antara gembala yang pandai bermain seruling itu dengan Sekar Merah. Aku memang tidak memerlukannya. Ia menghentak di dalam hatinya sendiri, namun kemudian terasa seolah-olah dunianya menjadi sepi, apalagi sepeninggal Sidanti. Terasa kekosongan yang sunyi telah melibatnya. Di dalam saat-saat tertentu ia merasa seakan-akan terlempar ke dalam suatu dunia yang asing. Kadang-kadang ia merasa berdiri di atas jalur yang panjang sekali, seolah-olah tidak ada ujung dan pangkalnya. Kadang-kadang ia seakan-akan berdiri di sebuah padang yang luas, luas sekali tanpa tepi. Hanya kadang-kadang ia melihat ayahnya berdiri di kejauhan. Dengan luka di dadanya, ia berjalan tertatih-tatih. Lambat sekali. Dalam kesepian itu, dalam kesendirian di dunia yang serasa asing dan sunyi itu, hadir seorang anak muda itu. Anak muda yang mempunyai beberapa kelebihan dari anak-anak muda yang lain. Tiba-tiba terasa sesuatu telah menyentuh hatinya. Sentuhan-sentuhan yang semula tidak begitu terasa, kini benar-benar telah menumbuhkan kesan yang agak mendalam. Dalam keadaan itu, Swandaru tidak mau kehilangan kesempatan. Ia harus sampai pada pokok masalah yang selama ini telah direndamnya. Karena itu maka ia masih juga berusaha mencari jalan untuk dapat sampai pada masalah itu. Karena Pandan Wangi masih juga diam saja, maka Swandaru itu pun bertanya, "Kenapa kau tiba-tiba terdiam?" Pandan Wangi berpaling, tetapi ia tidak menjawab. Swandaru menjadi agak gelisah, namun ia tidak mau mundur lagi. Dengan suara yang semakin gemetar, ia kemudian bertanya, "Pandan Wangi, pada suatu saat, aku dan rombonganku yang kecil ini pasti akan meninggalkan tanah perdikan Menoreh. Karena itu, tidak akan ada salahnya kalau kau mengenal aku bukan sebagai murid seorang guru yang selalu terselubung." Pandan Wangi masih tetap berdiam diri. "Apakah Sekar Merah sudah mengatakan tentang dirinya dan diriku?"
Pandan Wangi menganggukkan kepalanya. Nah, baiklah. Kalau ia berkata bahwa aku adalah anak seorang demang di Sangkal Putung, itu berarti bahwa ia berkata sebenarnya. Sekali lagi Pandan Wangi menganggukkan kepalanya. Dan selain Sekar Mirah, apakah Kakang Agung Sedayu sudah pernah mengatakan sesuatu tentang dirinya sendiri? Belum. Jawab Pandan Wangi lambat. Mungkin ia tidak akan mengatakan tentang dirinya sendiri, sehingga sampai saat ini kau pasti belum mengenalnya dengan baik. Ia adalah seorang anak Jati Anom. Kakaknya adalah seorang senopati Pajang yang mempunyai daerah kekuasaan di sepanjang sisi selatan pulau ini. Tetapi yang penting bukan itu. Swandaru berhenti sejenak, lalu katanya, Yang penting bagiku adalah Kakang Agung Sedayu pernah mengatakan sesuatu tentang diriku. sepercik warna merah membayang di wajah Pandan Wangi. Kini ia merasa bahwa ia sudah diseret ke dalam suatu pembicaraan pribadi yang berat. Dengan demikian, Pandan Wangi menjadi semakin tunduk. Diusapnya keringatnya yang membasahi keningnya. Kemudian dengan jari-jarinya, ia mempermainkan ujung kain panjangnya. Tetapi Pandan Wangi masih tetap berdiam diri. Pandan Wangi, Desis Kupolo. kau belum menjawab pertanyaanku. Pandan Wangi menarik nafas dalam-dalam. Apakah Kakang Agung Sedayu yang kau panggil sehari-hari dengan nama Gupito itu sudah pernah mengatakan sesuatu pesan daripadaku? Tiba-tiba kepala Pandan Wangi terangguk lemah. Swandaru mengangguk-anggukkan kepalanya pula. Kini ia sudah hampir sampai pada pokok pembicaraannya. Karena itu, meskipun dadanya menjadi semakin berdebar-debar, ia berkata selanjutnya, Bagaimanakah jawabmu? Pandan Wangi tidak segera menjawab. Kepalanya kini terangkat. Dipandanginya hitamnya malam yang kini telah merata. Hijaunya dedaunan yang menjadi kelam dan seolah-olah bersembunyi di balik kegelapan. Sejumput angin yang silir mengalir, mengusap wajah-wajah yang menegang itu. Di kejauhan, sinar obor yang lemah telah menyentuh kulit mereka yang menjadi merah tembaga. Tetapi Pandan Wangi tidak segera menjawab. Di dalam dirinya masih saja terjadi gelora yang mengguncang jantungnya. Namun ia tidak akan dapat lari dari kenyataan bahwa Swandaru memang mempunyai sentuhan-sentuhan yang membekas di hatinya. Bagaimana Pandan Wangi? Desak Swandaru. Pandan Wangi menarik nafas, kemudian terdengar suaranya lemah sekali. Tetapi Agung Sedayu belum mengatakan pesanmu seluruhnya. Tiba-tiba kalimat-kalimatnya terganggu oleh gerombolan di bawah pimpinan adik sepupuku sendiri. Tetapi, bukankah kau sudah tahu maksudnya? Swandaru menggerutu di dalam hatinya ketika ia melihat Pandan Wangi menggelengkan kepalanya. Jawabnya, Belum, aku belum tahu maksudnya. Tetapi, menurut Kakang Agung Sedayu, ia sudah mengatakannya. Kalau begitu, akulah yang tidak mendengarnya. jawab Pandan Wangi. Jalan itu memang menegangkan, sehingga perhatianku terlampau banyak tertuju kepada daerah yang sedang kami lewati daripada yang lain-lain. Oh,
Swandarulah yang kini menundukkan kepalanya. Memang mungkin pesan itu sama sekali tidak berharga bagimu, sehingga kau sama sekali tidak berkesempatan untuk mendengarkannya. Pandan Wangi terkejut mendengar suara Swandaru yang tiba-tiba mendatar itu, sehingga ia pun berpaling. Ketika dilihatnya Swandaru menunduk dalam-dalam, maka ia pun berdesis. Tidak, bukan maksudku untuk mengabaikannya. Tetapi aku tidak dapat menangkapnya dengan jelas karena berbagai macam keadaan. Aku sudah mencoba untuk mengetahuinya, tetapi tidak seluruhnya aku mengerti. Apakah kesanmu terhadap yang sedikit itu? Desak Swandaru. Namun jawaban yang didengarnya sama sekali tidak diduganya. Sambil menundukkan kepalanya, Pandan Wangi menjawab, Aku tidak dapat mengatakan sesuatu. Aku takut kalau pesan yang sedikit itu keliru. Swandaru menggeleng-gelengkan kepalanya tanpa sesadarnya. Kini sudah pasti baginya untuk mengatakan sendiri. Agaknya Pandan Wangi memang ingin mendengar hal itu daripadanya. Setelah beberapa kali ia menarik nafas dalam-dalam, maka ia berkata lambat, Begitulah Pandan Wangi, seperti yang aku pesankan kepada Kakang Agung Sedayu. Swandaru berhenti sejenak, kemudian katanya, Seperti yang dinasihatkan oleh Kakang Agung Sedayu kepadaku. Katanya kemudian, Swandaru, kau harus mulai dengan suatu sikap hidup yang baru, karena umurmu sudah cukup dewasa. Kalau kau memang menaruh hati kepadanya, katakanlah berterus terang. Dan aku memang tidak ingkar lagi akan hal itu. Swandaru berhenti sejenak. Ia menunggu kesan Pandan Wangi atas kata-katanya itu. Tetapi Pandan Wangi masih tetap berdiam diri. Begitulah Pandan Wangi, dan aku sekarang telah mencoba memenuhi petunjuk Kakang Agung Sedayu. Pandan Wangi mengangkat wajahnya. Sekali lagi dilontarkannya tatapan matanya jauh ke alam gelap. Tanpa memandangi Swandaru, ia berkata, Hanya sekedar memenuhi pesan Kakang Agung Sedayu. Oh, tidak. Cepat-cepat Swandaru menyahut. Kini keringatnya sudah mengalir membasahi tubuhnya. Betapa ia mengatur perasaannya, namun terasa jantungnya menjadi semakin cepat berdebaran. Bukan maksudku Pandan Wangi, katanya. Tetapi aku memang harus mengatakannya. Maksudku bahwa aku sama sekali tidak mengerti apa yang harus aku perbuat, dan Kakang Agung Sedayu memberi nasihat itu kepadaku. Pandan Wangi menundukkan kepalanya pula. Malam menjadi semakin lama semakin gelap, dan obor di regol butulan halaman belakang terombang-ambing, disentuh angin. Lamat-lamat tampak bayangan para penjaga yang hilir mudik. Meskipun tidak begitu jelas, dalam pada itu, seseorang yang sedang berjalan ke regol belakang berhenti sejenak. Di balik bayangan yang kelam, tatapan matanya yang tajam memandang kedua sosok tubuh yang duduk di serambi. Meskipun keduanya tidak tersentuh langsung oleh sinar-sinar lampu, tetapi tampak olehnya betapa mereka sedang berbicara bersungguh-sungguh. Orang itu menarik nafas dalam-dalam, namun kemudian ia pun melangkah pergi sambil menundukkan kepalanya. Terasa sesuatu berdesir di dadanya, namun kemudian ia mengadukkan bibirnya rapat-rapat. Mudah-mudahan Swandaru berhasil, desisnya. Tidak pantas lagi aku memikirkan tentang seseorang. Sambil menggigit bibirnya,
orang itu pun sekali lagi berpaling. Tetapi orang itu, Agung Sedayu, tidak berhenti. Ia sadar bahwa ia harus berdiri di atas kaki yang kuat. Perasaannya memang kadang-kadang menjadi agak lentur, namun ia mencoba melawannya sekuat-kuatnya. Sementara itu, Swandaru sendiri duduk dengan gelisahnya. Punggungnya menjadi basah oleh keringat. Sekali-sekali ia menarik nafas dalam-dalam karena serasa dadanya tersumbat oleh perasaannya yang bergejolak. Pandanwangi, Berkata Swandaru kemudian, dikerahkannya segenap keberaniannya sehingga meledaklah kata-katanya. aku ingin mendengar jawabmu. Apakah kau bersedia menjadi imbangan hidupku kelak? Pertanyaan Swandaru yang terlampau langsung itu ternyata telah menggetarkan isi dadanya. Terasa darah-darahnya seakan-akan menjadi semakin cepat mengalir. Kini mulutnya justru menjadi seakan-akan terbungkam. Ia memang mengharapkan Swandaru mengatakan hal itu langsung kepadanya, bukan sekedar pesan atau cara-cara yang miring, tetapi ia ingin mendengarnya langsung. Namun justru karena itu, ia kini mendengar pertanyaan itu langsung. Maka sejenak ia menjadi kebingungan. Swandaru yang dengan segala macam usaha dengan pengerahan keberaniannya telah berhasil melontarkan pertanyaan itu, seakan-akan merasa dadanya menjadi terlampau lapang. Seakan-akan ia telah melontarkan sesuatu yang selama ini membebaninya. Karena itu, kini darahnya menjadi tidak terasa terlampau panas, sedang dadanya tidak lagi berguncang-guncang. Bahkan karena Pandanwangi tidak segera menjawab, ia pun mendesaknya. Kau belum menjawab, Pandanwangi. Untunglah bahwa cahaya obor di kejauhan tidak mencapai langsung ke tempat mereka, sehingga Swandaru tidak melihat wajah itu menjadi kemerah-merahan. Aku sudah mengucapkannya, berkata Swandaru pula. Dan aku ingin mendengar kau menjawabnya. Pandanwangi mengangkat wajahnya, tetapi ia tidak berpaling ke arah Swandaru itu. Perlahan-lahan ia berkata, Kakang Swandaru, aku adalah seorang gadis. Sudah menjadi kelaziman bagi seorang gadis menoreh bahwa lamaran itu ditujukan kepada orang tuanya. Demikian pula aku. Sebaiknya Kakang Swandaru memintanya kepada ayah. Tetapi bagaimana dengan kau sendiri, Wangi? Aku ingin mendengar perasaanmu. Aku tidak dapat menentukan sesuatu atas diriku sendiri. Tetapi bukankah kau mempunyai perasaan itu? Suara Swandaru menjadi gelisah kembali. Aku tidak peduli apakah jawaban orang tuamu nanti. Tetapi bagaimana perasaanmu sendiri? Tidak, Kakang Swandaru. Sahut Pandanwangi. Kau tidak dapat untuk tidak menghiraukan suara ayahku. Suara ayah itu pasti menentukan. Kalau ayah berkata iya, maka semua itu akan terjadi. Tetapi kalau ayah berkata tidak, maka semuanya tidak akan dapat terjadi. Aku tahu. Nada suara Swandaru meninggi. Tetapi aku ingin tahu perasaanmu sendiri. Kalau kau berkata iya, aku akan berusaha melamarmu lewat ayahmu. Meskipun memang mungkin juga ditolak dan urung. Tetapi kalau kau berkata tidak, maka aku tidak akan berbuat apa-apa. Meskipun seandainya ayahmu mengizinkan, tetapi aku tidak mendapat kau seutuhnya. Pandanwangi tidak dapat mengelak lagi ketika Swandaru kemudian bertanya lagi.
Bagaimana pendapatmu, Pandanwangi? Maka dengan wajah yang merah dan bibir yang gemetar, gadis itu menjawab parau. Apakah kau akan menemui ayah? Tentu, seandainya bukan aku, karena itu juga tidak lazim, tetapi ayah atau orang-orang tua yang lain, itu pun akan tergantung kepada jawabanmu. Datanglah kepadanya, bertanyalah kepada ayah. Aku akan melakukannya, tetapi setelah aku mendapatkan kepastian, aku juga mempunyai adik seorang gadis. Aku kira adat kita tidak akan jauh berbeda. Kalau seseorang datang melamar, maka orang tuanya akan menjawab, aku akan menanyakannya dahulu kepada gadisku. Bukankah ayahmu nanti akan berkata begitu juga? Nah, sebelumnya aku sudah membawa jawabnya. Meskipun aku tidak akan dapat mendahului jawaban ayahmu, tetapi setidak-tidaknya aku berpengharapan untuk mendapatkan kau seutuhnya, kau dan perasaanmu. Kalau kau kemudian mengiyakannya, itu bukan karena ayahmu yang mendesaknya. Aku tahu pasti kalau kau sendiri tidak berkeberatan. Pandanwangi benar-benar sudah tersudut, sedang Suandaru mendesaknya lagi. Bagaimana, Wangi? Gadis itu tidak dapat menghindarinya. Karena itu, maka betapapun beratnya, dianggukkannya kepalanya. Terima kasih, terima kasih. Terdengar Suandaru berdesis. Aku sudah mengerti perasaanmu sekarang. Aku memang sudah menduga. Tunggulah, aku akan memenuhi segala macam upacara adat kelak. Tetapi sudah tentu aku harus kembali dahulu ke Sangkal Putung. Namun selain ayahku, aku mempunyai orang tua di sini, guruku. Mungkin sebelum ayahku datang, guruku akan dapat membicarakannya dengan ayahmu. Guruku, guru adikku itu, dan Kakang Agung Sedayu. Suandaru berhenti sejenak, lalu katanya, begitu, bukankah begitu? Namun ketika ia tanpa sesadarnya menyentuh lengan Pandanwangi, gadis itu beringsut sejengkal. Suandaru mengerutkan keningnya, tetapi ia sadar bahwa sentuhan di antara mereka memang tidak dibenarkan. Pandanwangi sendiri tidak tahu kenapa ia harus bergeser. Ia tidak mengelak ketika tangannya dibimbing oleh gembala yang lain di peperangan setelah mereka berkelahi melawan Ki Pedosuro. Saat itu, perasaanku telah dirampas oleh tegangnya peperangan. Ia mencoba mencari jawabnya. Nah, terdengar suara Suandaru. Nanti malam, aku akan dapat tidur nyenyak, Pandanwangi. Dan aku akan mengatakannya kepada guruku, apakah ia dapat berbuat sesuatu sebelumnya, mendahului ayah dan ibuku di Sangkal Putung. Pandanwangi tidak menyahut, kembali kepalanya tunduk dalam-dalam, dan malam pun menjadi semakin malam. Akhirnya kedua anak-anak muda itu menjadi seakan-akan tersadar bahwa mereka telah terlampau lama duduk berdua di dalam keremangan malam yang tidak langsung dicapai oleh cahaya obor di kejauhan. Karena itu, ketika Suandaru mendengar tembang mocopat yang melontar dari gandok di sebelah barat, ia berkata, "Sudahlah, Pandanwangi, aku sudah puas dengan jawabanmu. Aku merasa bahwa kehadiranku di atas tanah perdikan ini tidak sia-sia, bukan saja untuk kepentingan tanah perdikanmu, tetapi untuk kepentinganku pula." Pandanwangi tidak menjawab, tetapi kepalanya terangguk lemah. Hari sudah menjadi semakin malam. Aku sudah mendengar salah seorang pengawal membaca tembang mocopat. Sekali lagi kepala Pandanwangi terangguk.
Swandaru kemudian berdiri dan melangkah menjauhi Serambi. Sekali ia berhenti dan berpaling. Apakah kau tidak akan masuk ke dalam? Ia bertanya ketika ia masih melihat Pandan Wangi duduk di tempatnya. Pandan Wangi menganggukkan kepalanya, tetapi ia masih tetap berdiam diri. Masuklah, Berkata Swandaru. malam akan menjadi terlampau dingin. Perlahan-lahan Pandan Wangi pun berdiri, seperti bukan kehendaknya sendiri. Ia pun melangkah menuju ke pintu butulan. Sejenak kemudian, ia pun segera hilang di balik pintu. Swandaru menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia pun meneruskan langkahnya kembali ke ujung gandok. Tugasnya bersama Agung Sedayu masih belum dicabut, menunggui bilik Argojoyo, meskipun sudah tidak seketat semula. Malam itu rasa-rasanya menjadi malam yang terlampau segar bagi Swandaru. Kadang-kadang ia tersenyum sendiri mengenangkan pembicaraannya. Ia merasa sebagai seorang pahlawan yang telah memenangkan perang. Apakah kau berhasil? Bertanya Agung Sedayu ketika ia melihat Swandaru itu berbaring sambil memandang langit-langit biliknya. Agaknya aku merasa berhasil, Jawab Swandaru. aku masih perlu meyakinkan. Agung Sedayu tersenyum. Apa yang akan kau yakinkan? Kebenaran kata-katanya. Sambil tertawa Agung Sedayu menepuk bahunya. Kau memang harus yakin. Swandaru tidak menjawab. Ia masih tetap berbaring ketika Agung Sedayu meninggalkan biliknya. Dan Swandaru itu pun mendengar Agung Sedayu bergumam. Mudah-mudahan kau menemukan kebahagiaan. Di ruang dalam, Sekar Mirah sempat juga mengganggu Pandan Wangi yang tersipu-sipu. Karena Sekar Mirah tidak juga berhenti, maka Pandan Wangi pun kemudian berlari menuju ke pintu bilik ayahnya. Namun kemudian berjingkat ia masuk. Dengan demikian ia berhasil melepaskan dirinya dari Sekar Mirah. Tetapi pertemuan dan pengakuan merupakan jenjang kehidupan baru bagi keduanya. Keduanya tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh perasaan masing-masing, sehingga hampir setiap orang segera dapat melihat bahwa ada sesuatu yang berkembang di hati keduanya. Namun bukan saja hati Swandaru dan Pandan Wangi yang telah berkembang, keadaan di tanah perdikan Menoreh pun telah berkembang pula. Ki Argopati yang mengikuti keadaan dengan seksama, meskipun ia masih tetap berada di pembaringannya, pada suatu kesempatan telah memanggil Argojoyo untuk menghadap, dikawani oleh Pandan Wangi, Samekto dan Kerti. "Aku percaya kepadamu," berkata Ki Argopati kepada adiknya setelah mereka berbincang panjang. "Mudah-mudahan kau tidak menyia-nyiakan kepercayaanku itu." "Aku sudah menyesali semuanya itu, Kakang. Bukan karena aku sudah tidak berdaya lagi, tetapi aku melihat noda-noda yang melekat di hati ini. Aku memang banyak dipengaruhi oleh pamrih dan ketamakan. Kalau semula aku hanya dicemaskan oleh kejaran orang-orang pajak, namun kemudian masalahnya menjadi berkembang terlampau jauh, sehingga aku harus malu kepada diri sendiri. Baiklah, atas persetujuan kami izinkan pulang ke rumahmu." "Kakang." "Ya, aku kira kau tahu apa artinya." Ki Argopati menarik nafas, kemudian katanya,
Kau telah ditunggu oleh suatu kewajiban bagi tanah perdikan ini. Argo Joyo mengangguk-anggukkan kepalanya. Ketahuilah bahwa anakmu masih belum dapat kami ketemukan. Ia masih berada di antara orang-orang yang belum dapat diyakinkan bahwa apa yang mereka lakukan adalah sia-sia. Argo Joyo mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia mengerti bahwa anaknya telah berada di antara gerombolan orang-orang yang dengan putus asa telah melakukan apa saja tanpa tujuan selain memuaskan nafsu kekerasan mereka. Pulanglah, mungkin anakmu akan datang kepadamu. Ia masih terlampau muda. Baiklah Kakang, mudah-mudahan aku dapat menjumpainya dan menjinakkannya. Cobalah. Ki Argo Pati berhenti sejenak. Ia tampak menjadi ragu-ragu. Namun kemudian katanya, tetapi kau pun jangan salah mengerti. Apakah kau memerlukan perlindungan? Mungkin seseorang telah menjadi sakit hati atau mencoba untuk melakukan sesuatu atasmu. Argo Joyo menarik nafas pula. Semakin dalam ia menyadari bahwa kakaknya seharusnya tidak mengatakan bahwa ia perlu dilindungi, tetapi ia agaknya memang perlu diawasi. Mana yang baik bagi Kakang? Jawab Argo Joyo. Jangan salah mengerti. Menurut perhitunganku, masih ada orang yang akan melakukan sesuatu yang berbahaya bagimu. Karena sikapmu, kau pasti akan dianggap bersalah terhadap mereka. Karena justru kau menyadari keadaanmu yang sebenarnya. Argo Joyo tidak menjawab, tetapi kepalanya tertunduk dalam-dalam. Ia dapat mengerti sikap kakaknya, dan karena itu, maka ia tidak menolaknya. Meskipun berat, ia berkata, "Baiklah Kakang, kalau Kakang menganggap perlu." "Aku masih menganggap perlu," jawab Ki Argopati. "Mungkin dari orang-orangmu sendiri yang kini tidak dapat terkendali, tetapi mungkin juga dari pihak lain, rakyat yang merasa terjerumus ke dalam kesulitan karena peperangan yang baru lalu, dan mereka pasti akan melemparkan kesalahan kepada Sidanti dan gurunya. Apabila yang ada kemudian tinggal kau sendiri, maka kau akan dapat menjadi sasaran kemarahan mereka." Ki Argo Joyo menganggukkan kepalanya. Memang alasan kakaknya dapat diterima. Di samping dugaannya yang lain pula, bahwa kakaknya masih perlu mengawasinya. Demikianlah, maka Ki Argo Joyo pada hari itu juga telah diizinkan meninggalkan bilik sempit yang dihuninya selama ini. Bilik yang sempit, gelap dan pengap. Kebebasan yang didapatnya kali ini terasa sebagai suatu karunia yang tidak ternilai harganya. Kini ia dapat melihat alam yang terbentang, tidak hanya sesempit sebuah bilik dan bayangan dedaunan yang kadang-kadang dapat dilihatnya dari sela-sela pintunya apabila sedang terbuka. Diantar oleh sepasukan kecil pengawal, Argo Joyo akan pulang ke rumahnya untuk mengurangi bahaya yang dapat menerkamnya setiap saat. Ki Argopati telah berpesan dengan sungguh-sungguh kepada pemimpin pengawal itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.